Aslinya Alfian Syah Bustami. Wih, Masya Allah. Tadinya bus malam, cuman kena kajian. Jadi Bustami. Istri Anda sering keguguran, gak punya anak. Terus sampai bagaimana Anda bisa naik haji gitu? Ini gibah gak yang nyeritain keluarga orang? Maaf Pak Haji ya, saya gak kuat, saya buka puasa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa juga Forza rahimakumullah. Kembali kita bertemu lagi dalam acara Bisikan Roma. Bincang asik bareng Roma. Kali ini tamu saya, Masya Allah, beliau seorang komedian, juga kalau nggak salah bintang film juga, pengusaha juga, konglomerat kecil-kecilan. Kongguan. Dibilang kongguan. Tepuk tangan buat Komeng. Kayak burung Pak Haji tepokin ya. Burung perawan, burung dara. Dara kan perawan ya Pak Haji. Bener. Itu burung gak pernah bunting. Belum mulai ini. Oh iya. Ya maaf Pak Haji. Meng, terima kasih ente udah hadir dalam undangan kami. Wah, Komeng yang makasih udah diundang Pak Haji. Oh gitu. Iya, biasanya saya diundang buat saksi di pengadilan. Sekarang Pak Haji ngundang, alhamdulillah Komeng udah tunggu-tungguin. Kemarin ada telepon dari Roma. Wah, Roma Irama, Roma Kelapa. Roma Kelapa. Biskuit Pak Haji. Biskuit ada. Oh, Pak Haji aja nggak tahu. Harusnya minta itu tuh Pak Haji, royalti. Pak Haji dibawa-bawa namanya. Oh, biskuit Roma. Iya, Pak Haji. Soalnya nggak pakai H. Iya, nggak pakai H deh. Roma doang. Iya, belum ke Saudi sih. Jadi. Oke, Komeng. Ya Pak Haji. Apa kabar ya? Alhamdulillah, baik Pak Haji. Khair ya. HR tuh baik ya Pak Haji. RT saya HR Herudin. Berarti agama yang baik Pak Haji ya. Din tuh agama. Nah. Ustadz juga deh. Usman saya Pak Haji. Ustadz Matraman maksudnya. Terus saya ngomong dah ente. Kayak gitu. Ya mau main gitar saya nggak bisa. Pak Haji gitar patah aja bisa. Ujungnya kan nggak ada tuh. Jadi gitu Pak Haji, terima kasih. Komeng. Pertama, yang ada di benak saya ini selama ini, saya kenal Anda lewat televisi apa segala macam. Komeng itu nama asli apa nama panggung? Nama panggung Pak Haji. Nama panggung. Nama Iya. aslinya? Aslinya di rumah, ini fotokopian. Aslinya Alfian Syah Bustami. Wih, Alfian Syah Bustami. Bustami. Ya. Masya Allah. Tadinya bus malam, cuman kena kajian. Jadi Bustami. Bapak saya Mursyid Bustami.
Jadi Masya Allah. Bustaminya di Masya Allah. nama belakang. Komeng ini bukan bahasa Betawi bukan? Iya, susah diatur katanya Pak Haji. Bukan. Apa Pak Haji? Komeng itu kalau nggak salah kurus gitu ya, komeng gitu. Iya, ada juga gitu. Jelek gitu. Pak Haji. Mau bilang enggak tapi usir. Komeng. Oh jadi itu komeng nama panggung. Iya, kan apa ya nyari yang aneh aja kalau pelawak kan begitu. Oh, gitu. Pak Haji. Meng gitu. Kucing dong. Banyak pelawak ya, itu merubah Pak Haji. Oh gitu. Iya, Tukul tuh namanya aja Rianto. Oke. Tukul ganti Tukul. Saya mau ganti rugi, nggak ada yang bayar. Ganti Alfiansyah. Komeng jadi. Ada lagi Pak Haji, saya mau buru-buru. Meng. Ya, meng apa dong Meng? Ya nggak apa-apa Pak Haji, dipanggil Meng doang, asal jangan dipanggil KPK. Ntar repot lagi Pak Haji, pakai rompi oren. Rompi oren kan vitamin C Pak Haji. Apa? Jadi hilangkanlah dari vitamin C itu. Curi, copet, colong Pak Haji. Oh, iya. Jadi dia Pak, enggak itu sih tebakan saya aja Pak Haji. Oke. Pastinya udah berkeluarga kan. Sudah Pak Haji. Anak berapa Meng? Anak 2 Pak Haji. Bini berapa? Bini 1. Oh misalnya. Benar. Bener Pak Haji. Satu. Kalau Pak Haji dimatiin kamera saya ngomong lagi baru nih. Satu Pak Haji. Satu. Ada saya dengar kisah yang menarik tentang keluarga Anda. Pak Haji. Dengar dari angin lewat aja. Oh iya ada lagunya tuh Pak Haji, angin kabarkanlah gitu kali Pak Haji. Ada yang dapat kabar, ada yang dapat kerokan Pak Haji. Pak Haji salah satunya yang dapat kabar ini mungkin Pak Haji. Ya. Minum dulu Meng. Bismillah. Udah habis gambarnya Pak Haji. Adabnya Bang Pas tuh. Nggak pakai cyanida kan? Nggak mempan Pak Haji. Itu kan minuman dari Sunda. Oh, Cyanida aing saha. Allah. Ya. Jadi, ayo Pak Haji. Kabar angin tadi. Iya kabar angin. Saya dengar Anda punya anak tuh melalui satu proses yang sangat tragis, dramatis. Wah ini. Yang saya dengar. Iya. Bahwa sekian kali istri Anda keguguran. Ya. Tiba-tiba Anda katanya secara tidak disengaja naik haji. Kemudian dari sana Anda berdoa, saya punya anak tuh gimana ceritain seperti apa tuh ceritanya tuh? Dari mulai istri Anda sering keguguran gak punya anak, terus sampai bagaimana Anda bisa naik haji gitu. Ini gibah gak yang nyeritain keluarga orang Pak? Ini kan antum kan sebagai seorang artis ya. Biasanya artis tuh perjalanan hidupnya diketahui orang pasti ya. Bukan begitu? Iya. Bukan. Haji. Begitu. Nah cerita saya mau nanya dulu nih Pak Haji. Oke. Ini antara gibah sama cerita itu apa sih Pak Haji? Kan sama juga sebenarnya. Kayak Maulid juga kan sebenarnya menceritakan ya Pak Haji ya. Ya kan? Itu bukan gibah juga tuh. Nah, kalau ini baru nih saya kalau kata Pak Haji enggak ya boleh saya cerita baru nih. Saya pengen tahu hukumnya dulu nih. Kalau ribah itu begini. Kita membuka aib seseorang agar orang membenci orang yang kita buka itu. Misalnya
saya nggak suka sama Komeng. Mm-mm. Tapi emang saya sih suka sama kamu. Saya nggak suka Apa-apa, sama Pak Haji? Komeng misalnya kan. Terus kejelekan ente nih, ada ceritanya sama teman, lu jangan berteman sama Komeng tuh bla 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 gitu kan. Nah itu riba. Oh gibah. Menjelekkan aib, membuka aib seseorang agar orang itu membenci yang kita benci tadi. Nah, tapi ini kan bukan riba. Maulid riba nih bukan mau Karena kan ada juga yang apa ada cerita yang bid'ah, kalian itu sering dengar maulid bid'ah gitu. itu juga denger. Saya sih denger apa aja Pak Haji. Kan kalau emak saya ngomong saya nggak denger. Ya karena taunya gibah itu menceritakan orang, Pak Haji. Menceritakan aib orang. Justru aib orang itu ya, Pak Haji. Aib Kejelekan orang, kejelekan gitu ya. orang untuk yang mendengar tuh agar benci sama orang itu. Gitu. Kalau menceritakan yang baik berarti nggak apa-apa. Bukan ghibah. Ya? Bukan ghibah. Itu bukan ghibah. Nah ini dan itu sudah viral tuh. Bahwa Komeng itu pernah naik haji tapi mau lompat dari pesawat katanya. Itu seperti apa tuh saking takutnya naik haji. Waktu itu bayarnya kurang Pak Haji. Jadi itu kan, menarik, cerita itu menarik. Nah, menurut saya mengulur itu Pak Haji. Ya. Kalau Pak Haji narik, saya narik juga kan nggak ketemu. Jadi saya ngulur ketemu di tengah. Jadi begini Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alamin. Taklim itu berarti enggak lim. Tak itu tidak. Ya Pak Haji ya? Bukan ya? Taklim. Taklim apa sih artinya Pak Haji? Enggak ini nih gara-gara. Taklim kumpulan majelis Pak Haji ya. Taklim apa Pak Haji? Ya ilmu. Oh ilmu. Ilmu dari ilmu. Oh majelis taklim berarti menimba ilmu. Menimba ilmu dengan berkumpul gitu Pak Haji. Bukan pakai ember, bukan. Kira nyari barang bekas. Ngumpul-ngumpul ngambil baut jembatan. Ini ceritanya kapan? Yang lain belum pernah diomelin meraja. Jadi Sebentar. Astagfirullahaladzim. Dengan catatan, kalau Anda tidak keberatan dan istri juga nggak keberatan mendengar kisah ini gitu. Karena inti bilang tadi inti takut jadi riba. Gibah. Riba. Inti khawatir ini menjadi riba gitu kan. Enggak juga sih, maksudnya apa ya Pak Haji? Kalau saya takutnya orang belagu banget pergi ke Saudi gitu Pak Haji. Gitu. Hah? Komeng. Nggak ngerti lagi Pak Haji. Nggak pernah dengerin ceramah Pak Haji sih lah. Kalau Ria tuh yang pakai boneka, Ria NS. Yeah. Ini udah saya ajarin nih Pak Haji agama. Udah Pak Haji tenang aja deh. Ini nggak cerita-cerita nih gimana? Iya, gangguin mulu nih. Gimana? Jadi Pak Haji gini ya, saya tuh perjalanan menikah memang cukup orang Padang gitu Pak Haji. Maksudnya? Unik suaminya udah. Jadi saya menikah tahun 99. Waktu itu dengan seperti pejabat Pak Haji, sidak. Jadi inspeksi mendadak. Saya lagi syuting di RCTI, yang syuting di RCTI, yang dirawat di RSCM Pak Haji. Jadi saya dikabarin. Maksudnya apa nih? Nggak ada maksudnya. Nggak tahu saya kalau ngomong begitu tuh Pak Haji tuh. Nggak ada aturan nih karena memang undang-undangnya kan belum jelas Pak Haji. Saya lagi syuting dikabarkan orang tua calon istri saya ini ayahnya meninggal. Oh, iya. Mau doa dulu silahkan. Nah terus
Gue kira mau doa. Ya, itu kan Bukan tangan intip. Pak Haji jangan lucu-lucu deh. Saya nggak kebagian nih. Nah, saya jadi waktu itu dari pihak stasiun TV, udah saya ceritain, udah pergi ke sono katanya. Waktu itu hari Kamis, saya datang hari itu juga ke Malang. Waktu itu istri sudah jadi calon istri. Calon tapi belum menentukan kapan harus menikah. Udah ada hubungan lah. Ya udah berhubungan. Tapi Kementerian Perhubungan nggak tahu Pak Haji. Jadi cuman saya aja istri saya. Nah kalau adat di Jawa itu mungkin kalau ada pesan meninggal jadi harus dinikahkan depan jenazah Pak Haji. Oh gitu. Nah jadi waktu itu meninggal hari Kamis, saya malamnya datang ke Malang, dinikahin hari Jumat pagi. Jadi habis dinikahin, saya balik lagi ke lokasi syuting Pak Haji. RCTI. Iya. Oke. Nah saya sampai ngomong sama orang tua saya bahwa saya udah menikah. Orang tua saya bercanda. Kalau siapa lo, sama kambing gitu. Karena memang saya nggak bilang Pak Haji. Nggak bilang. Dan itu mendadak dan pesan dari sono. Jadi ibu mertua saya nelpon saya. Calon waktu itu. Nah gini. Terus nangislah si ibu mertua ini. Kenapa Bu? Nggak usah sedih. Enggak, saya belum bayar listrik. Nek mertua lo denger nih. Saya suruh jangan nonton. Udah nggak ada dua-duanya Pak Haji. Oh. Ya. Takutnya malah istri yang nonton Pak Haji. Karena istri suka nyanyi lagu soneta. Apalagi sonet-sonet tuh Pak Haji. Kan dibacanya 2 kali dong. Ya. Sonet-sonet. Kalau WA kan ada angka 2 kali dibaca. Ya kan? Jadi sonet-sonet. Parido, maaf ya Parido. Nah, saya ke Malang, saya dinikahin tuh Pak Haji, depan jenazah itu. Jadi tahun 99 tuh, saya baru nikahin, terus belum melakukan perayaan, karena masih Resepsi. berduka, ya belum resepsi. Kan masih berduka tuh Pak Haji. Betul. Jadi, tapi sudah sah, saya dinikahkan depan Kiai waktu itu. Tadinya kan mau depan bengkel, takut ketukar bau. Depan Kiai. Jadi nikahin tuh saya pulang, ya udah saya ceritain sama orang tua saya, ya nggak percaya. Terus akhirnya pihak keluarga istri nelpon ke orang tua saya, dibilangin baru percaya, baru nikah lagi secara. Jadi yang kedua kali ini nikah lagi. Iya, negara. Jadi 2 istri. Yang itu juga, itu dia Pak Haji. Saya bilang kok yang ini juga nih Pak Haji. Gitu. Saya pikir apa di belakang ada lagi. Maksudnya tadi dia bilang terus nikah lagi gitu. Iya. Berarti kan 2 kali nikah. Betul Pak Haji. Orangnya itu juga. Iya. Oh. Secara agama sudah, secara negara belum Pak Haji. Oh. Waktu itu kan orang KUD menanyakan surat-surat KUA Pak Haji. Saya gabah dong Pak Haji. Kalau saya nikah di KUD. Nah orang KUA jadi baru tuh bikin surat-surat itu. Jadi saya numpang nikah. Saya numpang sampai mepet Pak Haji. Saya numpang nikah di Malang. Jadi dinikahkan. Jauh amat di Malang. Ente tinggal di mana waktu itu? Saya di Matraman, Jakarta Pak Haji. Numpang nikah di Malang. Iya karena kan istri waktu itu pulang kan bapaknya meninggal. Oh istri anak orang Malang. Orang Malang Oh, Pak Haji. Malang. Nangis mulu makanya. Di Malang tuh Pak Haji. Dinikahin. Numpang nikah di Malang. Iya Pak Haji. Habis numpang baru saya pipis tuh Pak Haji. Kalau orang dulu suka begitu Pak Haji. Saya mau nanya nih Pak Haji nih. Tuh kalau mau pipis suka numpang-numpang tuh. Bukan musyrik kan tuh Pak Haji. Pak Haji. Cuman dulu tuh di pohon. Numpang gitu. Tetep pipis aja dia tuh Pak Haji. Itu boleh gak tuh Pak Haji? Ente ngerjain gitu gak? Ya akhirnya ikut-ikut kalau dulu Pak Haji ya. Dulu. Sekarang?
Sekarang enggak, udah sembarangan aja di tol. Ya maksudnya, ya itu boleh nggak tuh Pak Haji, apa ya? Ini cerita kawin nggak bisa cerita kencing. Ya saya nanya dulu Pak Haji, takut saya lupa ntar mau nanya sama Pak Haji apa ya, takut lupa nih. Itu boleh nggak dulu? Ntar saya cerita lagi nih saya. Pak Haji nggak mau cerita, saya nggak terusin. Numpang tuh nggak ada ceritanya. Nggak ada, nggak boleh Pak Haji. Bukan nggak boleh, nggak ada makna, nggak. Kencing asal yang penting kalau di luar jangan kencing di lubang binatang yang ada makhluknya, jangan kencing di bawah pohon. Begitu, kencing di toilet gitu. Ya kalau tiba-tiba pengen banget kan harus di. Oke, itu pun jadi cari jangan di lubang karena sangat boleh jadi ada makhluk di situ. Juga jangan di bawah pohon yang berbuah gitu. Jangan di bawah pohon mangga. Kalau di bawah pohon putri malu boleh. Itu nggak kalingan. Kan maksudnya ada pohon biar kalingan orang nggak lihat. Nah kalau putri malu di bawah ini kelihatan. Pak Haji gimana? Orang pada moto Pak Haji. Lagi mainin suling tuh. Kesimpulan gitu, jadi Pak jangan kencing di lubang karena dikhawatirkan ada makhluk. Jangan kencing di bawah pohon yang berbuah gitu. Di bawah pohon jati aja cari, pohon beringin. Nah, itu dia tuh orang, makanya kan beringin katanya suka tempat setan tuh Pak Haji, makanya suka orang Di sini gitu. kan banyak setan. Oh iya Pak Haji. Nanti udah numpang-numpang belum tadi? Masuk sini. Kayaknya muternya ke saya juga tuh. Sono aja putar. Nah, cerita kalian bagaimana ya? Nah udah tuh Pak Haji saya nikahin, terus belum serumah tuh Pak Haji. Makanya akhirnya melanjutkan lagi, akhirnya baru perayaan tuh tahun 2000 Pak Haji. Tahun 2000. Ini jauh banget tuh ceritanya. Artinya mulurnya jauh ke belakang. Padahal saya mau tanya tuh bagaimana ceritanya punya anak. Oh ini dari kawin nih ceritain. Tapi nggak apa-apa ya, bagus. Iya, takutnya kan saya tahu punya anak aja katanya nggak nikah nih. Benar. Jadi saya ceritain. Pokoknya saya habis nikah tuh istri itu keguguran sampai 3 kali Pak Haji. Nah itu. Waktu itu 2 kali Pak Haji. 2 kali keguguran. Kalau sampai 3 kali itu dapat payung cantik. Jadi 2 kali. Mendapat piring. Piring apa yang rame Pak Haji? Peringatan 17 Agustus. Nah, akhirnya tuh waktu itu sampai sempat pulang ke Malang terakhir tuh keguguran dan sudah divonis oleh dokter. Berapa tahun divonis? Nah itu dia Pak Haji, saya marah sama dokter. Kamu tidak berhak memberikan vonis, yang memberi hak itu hakim. Saya bilang begitu. Saya sampai nanya sama hakim tidak menjawab. Karena yang tanya ternyata hakim garis Pak Haji. Pakai celana pendek bawa bendera. Ini jadi kemana-mana ceritanya. Pak Haji tadi yang mulain. Vonis berapa tahun? Oke, lanjut. Yang ngaco, Lanjut. Saya mah udah bener Pak Haji. Terus keguguran divonis nggak bisa punya anak gitu? Iya Pak Haji. Oke. Udah. Nah saya waktu itu ada yang mau ngajak ke setelah menikah tuh berarti berapa tahun ya? 2 atau 3 tahun lah Pak Haji. 2 atau 3 ya 5 lah ya, 5 tahun lah. Iya, 10 aja jadi enak gitu. Nggak tangguh. Tuh kan ntar orang ngaco diomelin. Saya capek Pak Haji bikin sonetan nih, saya capek. Nah, jadi waktu itu
lama tuh Pak Haji, istri saya kosong tuh. Oh. Hampir saya kontrakin tuh Pak Haji. Betawi kan nggak boleh ngeliat yang kosong Pak Haji. Kontrakin kan. Rumah kosong kontrakin. Otak kosong kontrakin. Nah, lama. Mau naik haji gimana ceritanya? Enggak. Umroh Pak Haji. Oh, umroh. Umroh haji juga ya Pak Haji. Lain, umroh haji beda. Katanya umroh haji adul. Maksudnya? Haji kecil. Ada yang bilang gitu ya. Yeah. Nggak tahu deh tapi. Haji kecil, haji gitu dong Pak Haji. Kalau haji besar, haji. Sudahlah Pak Haji, itu ya kita lupakan saja lah. Terserah ada orang deh. Nah akhirnya waktu itu saya mau diajak umroh, saya takut. Sebelum itu juga banyak temen yang punya travel yang apa suka ngajakin, saya nggak berani. Nggak berani, takut. Iya katanya kalau orang suka iseng ntar diisengin lagi di sono Pak Haji. Oh gitu. Katanya gitu. Jadi soalnya tetangga aja begitu. Atau lagi mau lihat aja aswad, waktu pas diginiin, waktu kena pantat orang yang tinggi-tinggi hitam tuh Pak Haji. Dia memang iseng tuh Pak Haji. Hidup. Nah, saya kan jadi nggak berani tuh Pak Haji. Nggak berani naik haji. Umroh. Umroh. Nggak berani udah nggak ada. Nah waktu itu saya suka pergi tuh ada bapak angkat saya suka diajak umpamanya. Paspor saya suka kasih naik. Satu ke negara mana udah saya ikut aja nemenin. Yang ini nih saya nggak tahu. Emang nggak pernah tahu tapi taunya pasti pesawat. Perjalanan menuju Jeddah diperkirakan 9 jam. Wah saya kaget tuh Pak Haji. Itu kaget tuh diem. Kalau sampai lompat pindah pesawat lain. Oh saya nggak mau tuh Pak Haji, saya mau turun. Pegangin, udah duduk loh. Gitu. Udah Pak Haji. Saya pergi dua-duaan doang. Sampai sono aja saya nggak ngapa-ngapain. Orang bapak saya mah umroh aja, bapak angkat. Saya mah duduk aja depan Ka'bah tuh Pak Haji, ngeliatin Ka'bah gitu aja. Terus katanya, lu duduk aja deh tadi doa dong. Katanya ada yang diminta nggak tuh? Mau. Ya doa. Nggak bisa ngomongnya. Nggak usah ngomong. Nggak kan saya pikir doa itu harus Arab Pak Haji. Oh iya. Saya mikirnya gitu. Katanya Allah tuh mah tahu mau ngomong apa aja tahu katanya gitu. Betul. Ya udah. Saya diri aja Pak Haji. Ente nggak tawaf? Enggak Pak Haji. Oh begitu. Iya saya nggak ngerti. Akhirnya diajak juga me. Diajak tawaf juga. Diajak tawaf, diajak belanja minyak wangi. Maaf Pak Haji ya, saya nggak kuat, saya buka puasa dulu. Udah yang ketiga masih buka puasa. Nah itu saya diri tuh Pak Haji. Di belakang ikut diri Pak Haji, saya sangkain imam kali ya. Waktu saya diri, saya doa deh gitu Pak Haji. Saya udah nggak kamu, saya nongak aja begini. Minta anak 3 kali Pak Haji. Minta anak gitu dah. Ya Allah berikan aku anak. Enggak Pak Haji, enggak. Minta anak gitu enggak juga. Enggak pakai hey juga. Kok nama-namain bid'ah nih. Jadi minta anak gitu. Masya Allah. Terus duduk lagi udah Pak Haji. Jadi minta anak terus duduk lagi. Iya kan adem tuh Pak Haji, enak tuh Pak Haji. Bener. Begini tuh. Terus saya duduk aja tuh ngatin orang-orang. Pulang tuh Pak Haji. Beberapa bulan kemudian. Itu saya mual Pak Haji. Wah saya bilang hamil nih. Gak tau enak lihat muka lu. Ternyata hamil Pak Haji pas dicek tuh. Cek hamil. Positif. Kalau corona kan maunya negatif. Kalau Corolla jual Pak Haji. Buat tambah-tambahan tuh. Beli senar, beli apa Pak Haji. Sana sih. Dia pada nih. Nah, berapa bulan kemudian di USG Pak Haji. USG. Universitas.
Nggak usah diartiin udah USG pokoknya. Ultrasonografi apa itu Pak? Iya. Yang perut sini ada TV-nya Pak Haji. Man gak ada filmnya. Filmnya perutannya Pak Haji. 3 Pak Haji. Hah? 3 isinya. Di dalam? Iya masa di kupingnya. Sini Pak Haji. Perut. Perut Pak Haji. 3 Pak Haji. Ada janin 3. Ya. Oh, Masya Allah. Janin 3, Jenuri atur. Karena dia ngebantuin si dokter. Nah memang kalau keluarga saya Pak Haji banyakan kembar Pak Haji. Tante tuh ada tante 6 kali ngelahirin anaknya 12. 2. Oh, ada keturunan kembar ya? Iya, terus tante yang lain ada yang cuman 4, 2. Terus kakak juga anaknya kembar, sepupu. Oh gitu. Kembar semua Hampir Pak Haji. semua keluarga kembar-kembar kalau lahir. Iya, nah ini saya dapat 3. Waktu itu Melebihin dari yang lain dong. ya itu dia Pak Haji. Karena kan yang lain pasti ketinggalan Pak Haji. Nah terus waktu itu dokter nanya Pak Haji pas akhirnya sebenarnya ini prematur Pak Haji. Oh. Saya mau ambil premium mahal. Naik melonjak Pak Haji Pak. Jadi prematur. Waktu itu tapi prematur udah tua katanya 7 bulan. Tapi kelihatannya gede Pak Haji karena 3. Jadi sampai ada tasnya Pak Haji. Bener Pak Haji, saya nggak bercanda nih, saya Soneta Group. Pak Haji pakai tas tuh ininya diangkat gitu. Jadi kalau jalan-jalan mall orang-orang nanya, waduh Mas Komen istrinya udah mau lahiran. Padahal belum Pak Haji, karena baru 7 bulan. Tapi kelihatannya gede. 3, isinya 3. Tadinya kan isinya kol. Jangan. Kalau itu kan pastel Pak Haji. Kol, kentang biasanya Pak Haji. Wortel. Pak Haji mau beli banyak. Nah itu Pak Haji. Nah, akhirnya udah gak kuat Pak Haji. Jadi waktu itu ke Jawa Timur udah pecah Pak Haji. Apaan pecah? Tuban. Oh, oke. Tuban kan di Jawa Timur. Jadi harus ngelahirin Pak Haji. Saya ditanya, ini mau sesar apa normal? Saya bilang, saya serba salah nih Pak Haji. Kalau sesar nanti anak saya keluar joget-joget. Kalau normal nanti istri saya bisa kayak underpass nih Pak Haji. Ya kan terowongan Pak Haji. Wah Pak Haji. Akhirnya sesar Pak Haji. Sesar. Siapin tuh alat musiknya apanya. Berapa? Nih saya tanya Pak Haji. 150. Saya oh cukup. 150 juta. Ribu. Sesarnya itu belum hitung semua. Ini sesarnya aja nih. 150.000. 150.000 Pak Tahun Haji. berapa tuh? 2006. Oh. Sesarnya doang bukan ya semuanya sih sampai jutaan Pak Haji. Oh gitu. Dirawatnya obat. Waktu itu belum ada BPJS ya? Enggak ada. Waktu itu patungan tetangga aja. Puluh, nggak taunya Pak Haji 4,5 Pak Haji. Jadi dia hitungnya itu 150 bukan sesare Pak Haji. Ngangkat anaknya kayaknya Pak Haji. Pego kali 3 berarti Pak Haji. Saya pikir di gituannya tuh di dodetnya tuh 150. Berarti saya baru tahu sesar tuh ngangkat anaknya dari perut. Tuh dihitung pego 300, 4,5. Saya pikir udah semua atau 3. Kurang 300 dong itu. Iya, saya ke sono ke Depok. Akhirnya ke Soneta Rekor. Pinjam duit. Pak Haji ada? Nggak ada, adanya Bu Haji. Udah tuh Pak Haji itu sampai akhirnya ya itu 3 Pak Haji. 3, sekarang tinggal 2. Oh. Yang 1 sudah kembali ke Haribaan.
Pak Haji nggak usah sedih deh. Jadi, ya, masih kecil Pak Haji. Ya. Katanya belum akil balik. Masih kecil ya, meninggal. Apa itu Pak Haji? Maksudnya adanya masih suci Pak Haji ya kalau belum akil balik. Suci kan adanya di tangga Pak Haji. Saya kalau ke masjid batas suci. Situ tuh. Atau apa itu Pak Haji? Maksudnya kan dia belum punya dosa, belum mukallaf, belum menanggung kewajiban ibadah. Jadi kalau masih kecil, konon katanya itu insya Allah jadi tabungan orang tuanya gitu. Karena anak itu nanti bisa punya syafaat buat orang tua di akhirat. Konon begitu. Nah ini yang cerita yang menarik begini. Masalah pergi haji takut itu ya. Ya haji atau umroh takut ke Mekah. Banyak orang begitu Meng. Karena salah satunya saya masih banyak dosa nih, nggak berani gitu ya. Takut nanti di sana jadi ada efek daripada dosa-dosa itu. Bahwa hal itu sebetulnya terbalik ya. Saya boleh Anda cerita boleh nggak nih? Iya dong, saya kan pengen dapat ilmu juga. Saya cuma dapat minum doang. Ya, jadi dulu mungkin sampai sekarang ya mungkin anak-anak muda itu kalau mau pergi haji takut. Betul. Takut karena banyak dosa. Saya juga dulu begitu. Saya pergi haji tahun 75. Itu udah lahir belum? Udah ya Pak Haji. Umur berapa tahun? 5 tahun Pak Haji. 75. 5. Kalau Pak Haji mau nambahin? Saya maksudnya mengajikan ibu saya. Mama pergi haji gitu kan. Enggak mau, kalau enggak sama kamu, mama mau. Jadi saya terpaksa tuh. Karena mau nganter ibu, hati sih kayak ente tuh takut. Waduh saya masih kotor gitu kan. Takut untuk pergi haji. Rambut masih segini nih Meng, saya Meng. Masih naik trail loh Pak Haji ya. Oh masih banyak. Saya sekalian tuh Pak Haji trail loh, kalau mau manggung. Bener Pak Haji. Apalagi kampanye tuh, kalau kampanye juga. Ya silakan Pak Haji. Oke, jadi pergi haji takut ya, sebagaimana Komeng bilang tadi. Saya takut. Takut nanti di haji itu terjadilah katakanlah hukuman gitu kan atas dosa-dosa kita. Ternyata Masya Allah justru di Mekah itulah kita mendapat hidayah gitu kan. Justru yang melaksanakan ibadah haji itu kita karena banyak katakanlah kita kalau kita berdosa di sana itu baru lihat Ka'bah aja udah nangis kita. Ente nangis kan lihat Ka'bah? Enggak kali. Enggak Pak Haji. Ya. Belum dikasih tahu. Kalau ini sih saya udah siap tuh. Iya maksudnya nggak ngerti pada saat itu. Iya. Jadi karena takut sama dosa itu baru lihat Ka'bah saja kita udah nangis. Takut sama Allah gitu kan. Oke, nah subhanallah setelah pergi haji itulah justru datang hidayah dari Allah SWT. Jadi mau ngasih tahu aja pada generasi anak-anak muda nih kalau mau pergi haji jangan ada rasa takut itu jangan. Justru di sana itu kita akan mendapat hidayah bimbingan dari Allah SWT. Nah yang kedua peristiwa Malari tahun 74. Bukan. Suatu. Bersagi 30 S. Itu 65 Pak Haji. Ya. Mengenai jumlah anak ya. Ternyata keluarga Komeng ini punya keturunan kembar. Sampai beliau sendiri istrinya melahirkan 3 orang anak. Ya. Saya juga kembar Pak. Oh ente kembar juga? Iya, sama sepatu Roma. Saya enggak. Tapi yang Pak Haji bilang tuh Pak Haji ya, akhirnya saya di sono sampai sempat bercanda Pak Haji. Di Mekah apa Madinah ya. Orang saya pergi dua-duanya. Jadi saya waktu keluar dari hotel, saya jalan-jalan. Ada ibu-ibu, Bang Komeng kalau yang mau ke Gua Hiro
bisnya yang mana ya? Lah saya kan gak tahu Pak Haji. Saya tunjuk aja bis. Pada naik tuh Pak Haji. Nih bis di depan hotel tuh ada kiri kanan tuh gitu. Saya diem lagi tuh Pak. Terus ada ustadznya gaet apa namanya Pak Haji? Mutawib Pak Haji. Bukan Usman namanya. Dia pakai ginian tuh. Wah ibu ya yang mau ke Kairo harap naik ke bis kayak gitu. Dia diri di sebelahnya bisnya masih kosong. Terus dia ngeliat tuh Pak Haji. Oh pada di sana samperin. Bu salah Bu bis yang ini. Itu kata Bang Komeng di sini. Dia kan bukan rombongan kita. Saya jadi berteman tuh Pak Haji sama Yang Mutawif tuh. Karena canda kali kan Ustadz kayaknya itu pokoknya. Sampai saya dapet haji gratis dari dia tuh Pak Haji, dia ngajakin gitu tahun 2010. Dia malah minta 2009. Nah setiap akhir tahun tuh dulu saya suka nemenin Rossi sama Lorenzo Pak Haji, pembalap. Waktu itu kan akhir tahun tuh setiap akhir tahun dia datang ke Indonesia, saya nemenin tuh Pak Haji. Nah si Ustadz ini sampai ngomel Pak Haji. Rossi pembalap. Iya, Rossi pembalap. Kalau yang penyiar kan Rossi Silalahi. Yang balap nih, balap karung Pak Haji. Nah berdua tuh Pak Haji, Rossi sama Lorenzo. Suka datang, nah saya nemenin tuh setiap akhir tahun Desember. Waktu itu kan pernah jatuhnya haji tuh tahun 2009, Mei 10 tuh setiap akhir tahun tuh Pak Haji. Saya bilang, wah sampai saya dimarahin sama itu Ustadz. Tahun depan aja deh saya bilang, kayak yang tahu aja tahun depan masih hidup. Ini ditawarin gini. Lah saya malah diomelin tuh Pak Haji. Saya bilang ya gak apa-apa, sayang kali Pak Haji ya. Benar. Besok-besok saya ngirim surat deh gitu kali. Akhirnya 2010 gitu. Jadi dari bilang Pak Haji itu, akhirnya berkah nyambung. Ya alhamdulillah tiap kesana tuh ada aja yang ngajak gitu Pak Haji. Jadi sering pergi haji? Enggak, hajinya baru sekali. Sebelum-sebelumnya juga umroh banyak. Oh umroh yang sering. Dan gak pernah ngeluarin keringat. Kan mulai ya. Ntar orang ngaco katanya gak bener. Sekarang saya bener Pak Haji. Minum. Jadi begini Meng, sorry. Ya. Buat orang yang mau naik haji takut. Saat itu memang saya banyak cerita ya. Ada di Jakarta nih dia suka mukulin orang. Tiba-tiba begitu tawaf, dia ketiban batu. Kan di Mekah di Masjidil Haram gak ada batu-batuan kan. Bersih gitu kan. Tiba-tiba dia ketiban batu kayak dari atas Ka'bah gitu. Mukanya tuh kena batu. Kayak dilempar gitu. Nah sampai akhirnya dia gak bisa melaksanakan ibadah haji di rumah sakit. Konon dia tuh suka mukulin orang di Jakarta. Nah artinya hal-hal seperti ini bukan harus ditakuti. Tapi sebelum justru kita ketika mau pergi haji, mau umrah, maka disitulah kita bertaubat dulu kepada Allah SWT. Kita minta ampun, minta dibersihkan dosa-dosa kesalahan kita. Nah baru berangkat. Mungkin itu kiat menghilangkan rasa takut itu gitu. Karena memang kota suci Makkah Madinah ini Masya Allah ya kadang-kadang memang bagi orang-orang yang ahli maksiat sebelumnya itu ditunjukin di situ hukuman-hukuman itu. Kontan kata Pak Haji, orang kan suka ngomong gitu. Ya, kontan dibalas loh, jadi takut. Nah makanya kalau mau pergi ke sana, ini tobat aja. Makanya Allah kan subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad kepada hamba-hamba Allah yang keterlaluan berbuat dosa, israf, keterlaluan berbuat dosa. Wala taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah akan mengampuni semua dosa. Semua dosa diampuni oleh Allah. Innahu huwal ghafurur rahim, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Artinya kuncinya adalah bertaubat aja.
Sebelum berangkat ke Mekah, kita bersihkan diri kita dengan bertobat kepada Allah. Nah, baru berangkat. Kayak begitu sih, Meng. Oke, Komeng. Ya. Ada suasana yang berbeda nggak ketika misalnya Anda melawak di panggung, terus Anda berakting depan kamera? Itu ada bedanya nggak atau seperti apa perbedaannya? Beda ya Mbak Haji, kalau panggung secara manajemen enak panggung, kelar, honor langsung Pak Haji. Bedanya itu. Sinetron lama Pak Haji, syuting sinetron tuh dulu satu episode tuh bisa 2 hari 3 hari. Kalau panggung langsung, sekarang ada yang live juga, nah itu lebih enak sih Pak Haji ya. Tapi kalau dulu kan kalau sinetron depan kamera, kalau panggung langsung depan audiens Pak Haji ya. Oke. Mungkin seperti Pak Haji manggung Soneta Group depannya audiens. Kalau Pak Haji dulu film Satria Bergitar depannya kamera gitu kan Pak Haji. Kalau saya bawa anak kecil depannya Kak Seto Pak Haji. Iya jadi ya sebenarnya ya awal-awal ya mungkin sangat berbeda Pak Haji ya, udah kesininya sih Dasar. gitu Pak Haji. Oke. Apa yang membuat Anda, pasti Anda happy sebagai komedians. Apa yang membuat Anda artinya nyaman dalam profesi ini dan Anda memang diterima oleh masyarakat sebagai penghibur yang luar biasa. Bagaimana Anda menyikapi profesi Anda ini? Sebenarnya yang dibilang happy kadang-kadang bukan dari kita ya Pak Haji ya. Oke. Masyarakat taunya pelawak itu senang terus. Oke. Jadi dia nggak tahu kadang-kadang saya habis berantem sama bini, saya keluar rumah, anak kecil main enak aja tuh Pak Haji. Bang Komeng, paku payung, ya gitu. Dia taunya saya girang aja gitu Pak Haji. Padahal saya juga manusia gitu kan Pak Haji. Oh manusia ya? Iya. Ya, Pak Haji nggak percaya. Bukan artinya nggak usah disebut orang ente manusia. Iya maksudnya. Kalau nggak duduk di sini ente. Nah itu dia Pak Haji. Iya. Saya anak orang Pak Haji, bukan anak konda. Jadi taunya orang-orang tuh pelawak Pak Haji. Terus sampai kadang-kadang mereka merasa lebih deket. Oke. Meng mau kemana Meng? Kadang-kadang itu seumuran anak saya gitu. Banyak kayak dulu juga Mas Indro. Tapi kalau beda sama penyanyi itu Pak Haji. Om mana Om? Bang, Pak, Mas gitu. Nah saya waktu itu dibilangnya, saya sampai dulu pernah nganter Om Ateng siaran di Radio SK, saya temenin turun ke parkiran. Anak SMP main enak aja. Teng dari mana lo Teng? Saya marah tuh Pak Haji, ya senior saya kan gitu kan. Lo yang sopan. Sama Om Ateng dia bilang, biarin jangan. Dia tuh merasa lebih dekat kalau main pelawak. Gak apa-apa ya udah, biarin kayak gitu. Mentang teng aja kan. Sangkain orang jualan mie juhi. Ya jadi, ya gitu Pak Haji. Nah, dan masyarakat juga taunya pelawak itu seneng terus. Padahal saya juga punya masalah kan gitu Pak Haji. Punya masalah juga ya? Ada masalah, Mas Udin. Ya kan dari Pak Haji terus kan yang ngajak ngaco kan. Terus saya ngaco terus nih. Hampir rata-rata seniman itu dituntut harus senang dan gembira kan Pak Haji. Yeah. Kan ketahuan Pak Haji lagi manggung. Begadang jangan, orang pusingan nggak bisa juga tuh Pak. Tapi bagaimana caranya mungkin kita tetap di depan masyarakat harus menutupi. Ya masalah sih sebenarnya nggak bisa dibuang Pak Haji, tetap harus bisa diselesaikan ya Pak Haji kan. Betul. Cuman pada saat manggung mungkin agak dipinggirin dulu Pak Haji. Benar. Cuman jangan terlalu minggir ntar jatuh kan Pak Haji. Ada kasihnya dikit. Jadi ya gitu sih sebenarnya Pak Haji. Kadang-kadang ya taunya mereka happy terus. Padahal belum tentu happy. Saya paling happy aja setahun sekali. Itu aja ya happy birthday Pak Haji. Selebihnya saya nggak ikut. Happy New Year saya ikutnya yang hijriah Pak Haji. Jadi saya nggak beli trompet Pak Haji. Enggak, yang saya maksud,
Karena begini, seperti Anda, kita punya fans ya. Ya, Yang namanya seniman tuh ada fans. ya. Kadang-kadang mereka bertanya gini, kalau gitu Bang Haji misalnya nanya sama pasangan kita, ya, enak dong dinyanyiin dulu tiap hari gitu kan. Oh, Misalnya. iya, itu dia, Pak Haji. Pertanyaan itu biasa itu. Ada nggak pertanyaan seperti itu kepada istri ente? Itu setiap hari ketawa-tawa dong lihat ini suami Anda gitu. Itu Pak Haji. Cuman kan kesian yang bawa truk. Tiap hari diputerin terus. Gitu. Ya pasti orang seperti itu tuh Pak Haji. Pasti. Kalau di rumah maksudnya suka melawak sama Harim gitu. Ya enggak, kalau kadang-kadang kalau terus-terusan ngelawak kan turun Pak Haji. Sedangkan kita mau melakukan sebagai layaknya orang lain si suami istri tersebut Pak Haji. Jadi di rumah sama istri sama keluarga nggak pernah melawak? Iya kalau bercanda sih bercanda. Kadang-kadang malah saya kalau di rumah malah dikerjain terus. Dikerjain? Anak. Saya kalau di luar main ngerjain teman-teman. Tapi kadang-kadang kalau di rumah saya dikasih kopi aja sama istri gini nih Pak Haji. Saya minum nih. Ntar airnya setengah nongol pantat mobil Pak Haji. Jadi saya nggak ada dimasukin mobil-mobilan Pak Haji. Mobil mana mobil zaman dulu lagi. Ya udah kadang kalau dulu nyari handphone Pak Haji mana. Waduh dompet sampai nggak tahu deh udah. Saya lihat akuarium kalau malam, handphone saya di dalam Pak Haji. Oh di rumah tuh udah dikerjain mulu. Oh gitu. Iya. Nah sebagai pelawak itu kan Anda membuat orang gembira, ya, membuat orang tertawa. Ya. Pelawak tuh kalau ngomel kayak apa tuh di rumah? Misalnya Anda marah sama istri Anda, pernah nggak marah? Dicatat Pak Haji. Baca deh. Ya ngomel aja Pak Haji. Pak Haji kayaknya nggak percaya banget sih kalau saya orang. Saya kan orang. Ya ngomel apa? Ngomel biasa? Biasa ngomel. Bini diomelin menti nggak ketawa? Ya nggak ketawa dia ke Bandung Pak Haji. Anak-anak malah yang ketawa Pak Haji. Kalau saya omelin dong, tawa. Pikiran dia udah bercanda aja, udah. Udah bagian ngomelin ya udah istri saya deh Pak Haji. Kalau saya yang ngomelin ke anak-anak dia nggak percaya. Sangkain saya lagi puisi kali Pak Haji. Sampai sekarang jadinya. Udah bercanda aja. Sekarang dua-duaan Pak Haji. Di rumah tuh. Anak saya titipin sama vokalis Soneta Group. Sono pesantren Pak Haji. Oh pesantren. Jadi dia memberikan pesan yang lagi tren. Oh di pesantren dua-duanya? Iya Pak Haji dua-duanya. Tadinya mau sama istri saya suruh sono juga. Oh nggak boleh katanya orang tua. Ya udah. Jadi anaknya aja Pak Haji. Ente aja yang didik bini di rumah ya? Iya. Istri di rumah. Dia dari ngaji gitu kan? Iya kadang-kadang Pak Haji. Apa ente yang diajarin sama bini? Nggak tentu juga, karena tetangga saya. Ada jalan tetangga. Dulu sih Pak Haji saya suka bercanda ya Pak Haji ya. Kalau baca koran, ini dari mana datangnya mana. Tetangga saya ngomong, aduh Bang Omeng rajin banget tiap sore ngaji. Padahal saya baca koran Pak Haji. Dulu sampai begitu tuh dulu. Dulu ya Pak Haji ya saya nggak pernah sholat. Iseng aja di rumah dulu begitu Pak Haji. Bagaimana bisa dikira ngaji emang bagaimana baca koran nanti? Kita jadi urusannya Pak Haji nih nggak boleh mainin apa. Sekarang apa aja dimasalahin Pak Haji. Baperan sama orang-orang. Nah, sekarang begini nih Pak Haji. Dulu pernah trending nih Pak Haji. Saya ada di waktu itu saya main jadi adegan sketsa. Ada cewek anak saya nih orang yang JKT48 tuh. Dia mau ke toilet, saya bapaknya. Orang-orang pada mau nganterin, jangan saya aja yang nganterin. Biarin bapaknya langsung yang ngintip. Itu jadi masalah Pak Haji. Trending topik. Orang tua tidak mendidik Pak Haji. Padahal lawak itu menurut saya satir Pak Haji. Oke. Ya kan Pak Haji. Kalau menurut
Maaf Pak Haji ya, saya cerita lawak nih. Kalau musik saya nggak ngerti. Jadi lawak itu kan dulu zaman dulu mulainya dari kerajaan-kerajaan di Indonesia tuh Pak Haji, yang saya tahu Pak Haji ya. Dulu ada namanya, sampai sekarang pun di Jogja saya pernah menanyakan masih ada itu namanya oce-oce Pak Haji. Jadi dia tuh melawak depan raja untuk menghibur raja. Kalau raja sedang hatinya gundah apa pengen tawa aja kali. Tapi dia tetap membawakan sesuatu di kerajaan itu yang ada masalah. Umpamanya ini di daerah Depok udah kekeringan. Saking keringnya anak kecil nangis nggak keluar air, keluar bubur. Umpamanya gitu. Raja ketawa tuh Pak Haji. Tapi dia tahu di wilayah dia ada yang kering kan gitu Pak Haji. Kan satirnya kan gitu tuh Pak Haji. Nah jadi pada awalnya tuh banyak kan, kalau menurut saya komedi itu satir. Memberikan, tapi lewat komedi kan gitu Pak. Nah waktu itu saya menyentil satu pesantren yang sudah dianggap bapak atau udah kayak orang tua sendiri, tapi banyak yang dihamili waktu itu Pak Haji. Nah saya satir ke situ gitu Pak Haji pada saat itu. Nah kan itu jadi masalah. Nah jadi menurut saya kok sekarang begini nih zaman gitu Pak Haji, orang pada nggak ngerti gitu. Kan kayak di musik juga kan begitu satir, ada yang kayak Pak Haji tapi sambil di dalam lagu itu ada kesan bahwa begadang itu nggak ada artinya, walaupun kamu beli kamus ya nggak ada artinya gitu kan. Jadi kan ada pesan-pesan itu kan Pak Haji ya, apalagi seniman kan menyampaikan apa bentuk religi atau bentuk ketidakadilan kan Pak Haji, kan itu kan satir Pak Haji. Kan harusnya kan begitu tuh Pak Haji. Nah itu jadi orang sekarang banyak yang ya nggak tahu lah Pak Haji. Ini kalau saya perhatikan Komeng dari awal, dari dulu bahkan. Ini kalau bicara tuh ada gestur, body language gitu ya. Ikat aja Pak Haji. Itu apa ente dulu belajar silat? Pengen aneh lihat gerakan-gerakan silat itu ini. Saya silet Pak Haji. Gak saya apa ya? Membantu meyakinkan Pak Haji. Itu Pak Haji. Kalau di toilet susah nih Pak Haji. Luas. Gesturnya itu Masya Allah kayak pesilat. Kalau nanti bicara tuh begini Pak Haji. Sebetulnya iya Pak Haji. Saya kalau di pinggir jalan ngomong begitu, taksi pada berhenti Pak Haji. Saya nyetek, panas saya lagi. Kau tuh penuhan Pak. Saya kasih aduh pada jalan. Untung tertutup nih Pak. Ya gitu sih, gestur itu membantu. Ya memang itu bukan kebiasaan orang Indonesia Pak Haji. Kalau saya kan lama di luar. Pas di luar hujan saya masuk Pak Haji. Oke. Komeng, Masya Allah ini Anda hampir 1 jam ya kita menghibur audiens, menghibur pemirsa ini. Coba barangkali ada pesan ente buat pemirsa, di sana ada Forsa juga, ada macam-macam masyarakat gitu. Kira-kira apa yang ingin Anda sampaikan dalam kesempatan ini? Kalau barangkali bukan tugas saya Pak Haji, itu dinas pertamanan. Barangkali kan. Ya apa ya, saya mungkin pesen pecel lele 2 Pak Haji. Saya datang dari sore, kopi sih udah dikasih tadi sama Pak Budi gitu. Saya nggak bisa memberikan apa-apa Pak Haji. Orang saya belum ada santannya gitu. Apalagi depan Pak Haji begini. Wah, udah layu kembang gitu. Gak udah por 1 udah semua nih pendengar Pak Haji ini udah bagus semua Pak Haji. Jadi nggak ada pesan? Nggak ada pesan Pak Haji. Ya paling pulang maleman lah pesennya. Kunci tolong taruh di bawah pot. Zaman dulu gitu Pak Haji. Pot taruh di kolong. Terus selalu gayanya.
Kalau ngelawak kan diamnya begini nggak enak nih Pak Haji kalau begini. Ya memang sih perubahannya itu Pak Haji, dari mulai slapstick, lawakan, terus mulai ini sekarang kan perba. Jadi sebenarnya harusnya diam gini aja udah lucu nih Pak Haji. Karena perba mulut aja. Ente kalau diem itu bukan lucu, serem. Nah itu dia Pak. Ini saya mau ngapain aja udah salah aja. Saya ngobrol begini katanya main silat. Diam aja serem. Ada Pak Haji baca auzubillahi minasyaitonir rajim. Oke. Pemirsa Forza, Masya Allah. Kita udah perut pada udah pada kejang ini. Banyak tertawa. Komeng. Nah, tadi nama Anda siapa aslinya? Alfian Syah. Alfian Syah. Syukran kathiran Alfian Syah. Terima kasih banyak. Bustami. Hah? Oh, Alfian Syah Oh Bustami. ditambahin Alfian Syah Sukron. Dan Syah Bustami. Terima kasih Alfian Syah Bustami. Sama-sama Pak Haji. Anda telah menghibur kita semua. Jazakumullah khairan katsira. Salah lagi nih. Enggak salah. Kalau salah Pak Haji ngomong Jaja Miharja. Ini bagus, bener Pak Haji. Pak Haji bener. Oh, baik kan anaknya. Kita udah diem dikate. Iya Pak Haji yang memulai. Enggak, seremnya kayaknya kalau dia diam bukan serem bagaimana ya. Kayaknya galak gitu. Galak. Galak taruh depan pagar saya. Oke pemirsa. Supaya nggak jadi mules kita. Kita tutup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya juga Alfian Syah ya. Alfian Syah. Bukan Syukron, Alfian Syah Bustami. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsira. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.